Baik rekan-rekan semua, di video kali ini seperti yang sudah kami ceritakan di video sebelumnya, bahwa rekan-rekan semua harus membuat buku bimbel. Kenapa kita harus membuat buku bimbel? Karena mungkin masalah ini adalah masalah yang terjadi bagi rekan-rekan semua, di mana ketika kemarin kita sudah melaksanakan tryout CPNS mulai dari program daily practice, BASO, ataupun simulasi, mungkin rekan semua mengotret atau melakukan perhitungannya itu adalah di kertas-kertas yang berceceran. Tentu saja hal seperti ini kurang bagus. Yang bagus adalah ketika rekan semua bisa menuliskan perhitungannya atau kotretannya di dalam sebuah buku, sehingga di kemudian hari rekan semua bisa membaca ataupun bisa melihat hasil perhitungan diri sendiri. Seperti itu untuk mempelajarinya lagi di kemudian hari. Nah, selain dari untuk menyelesaikan masalah ini supaya tadi kita bisa mendapatkan ibaratnya sebuah rekaman dari perhitungan kita, tujuan lainnya itu adalah untuk merangkum video materi pembelajaran yang akan kita berikan setiap harinya. Jadi selain nanti untuk perhitungan saat tryout, buku tersebut juga akan bertujuan untuk merangkum video materi pembelajaran yang akan kita kirimkan setiap harinya. Kemudian tujuan yang lain adalah tentu saja supaya dalam 1 bulan kita ke depan tidak jenuh dalam melakukan baik itu mengikuti tryout CPNS dan juga belajar materinya gitu. Nanti akan kami berikan motivasi-motivasi yang tentu saja akan berhubungan dengan buku yang tadi yang akan kita buat seperti itu. Nah, lalu mungkin sebagai pertanyaannya adalah, lalu bagaimanakah cara bikinnya? Tentu saja sebetulnya dalam membuat buku bimbel ini tidak ada aturan yang harus seperti apa. Cuman yang kami inginkan adalah buku ini dibungkus atau diberikan sampul berupa koran. Dan mungkin buku ini kami rekomendasikan menggunakan buku yang sebetulnya harus memiliki halaman yang tebal. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat di sini, jadwal dari tryout tanggal 23 sampai 27 April sebulan lebih ke depan, tentu saja akan sangat banyak sekali tryout, di mana ini itu belum termasuk dengan video pembelajaran materi yang akan kami berikan setiap harinya. Sehingga kalau misalkan kita membuat buku ini dari buku yang tipis, mungkin pada saat sebelum sebulan udah habis gitu seperti itu. Nah, lalu ketentuan lainnya harus seperti apa? Nah, mungkin di sini sudah ada ilustrasinya juga. Halaman pertama ini dituliskan identitas rekan semua, di mana dituliskan nama, kemudian alamat, kemudian nomor HP, kemudian jadi PNS ini maksudnya adalah rekan semua ingin diterima untuk menjadi PNS di instansi atau lembaga apa, nanti dituliskan di sini. Kemudian adalah moto hidup dituliskan oleh rekan semua di sini. Ini adalah tampilan di halaman pertama. Kemudian untuk halaman kedua, mungkin ilustrasinya adalah di halaman yang ini. Rekan-rekan semua, kami wajibkan untuk menulis cita-cita rekan semua dalam 5 tahun ke depan. Ini kan di halaman ini tentu saja cukup lebar ya dari atas sampai bawah. Nah, ini kalau bisa diisi oleh rekan semua yang betul-betul menjadi cita-cita atau keinginan rekan semua dalam 5 tahun ke depan. Harus betul-betul diisi secara penuh. Kemudian di halaman ketiga, sama seperti sebelumnya, cuman yang ditulis di sini adalah cita-cita rekan semua dalam 10 tahun ke depan ingin menjadi apa saja, ditulis secara lengkap di sini. Kemudian di halaman keempat masih sama, cuman di halaman keempat ini yang dituliskan di sini adalah keinginan atau cita-cita rekan semua dalam 20 tahun ke depan ingin seperti apa. Semoga saja dengan kita menuliskan cita-cita kita selama 5 tahun ke depan, selama 10 tahun ke depan, dan 20 tahun ke depan, semuanya tentu saja bisa tercapai oleh kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu di halaman berikutnya di dalam buku ini akan dituliskan apa? Nah, sebagaimana dengan tujuan tadi dibuatnya buku ini, yaitu supaya kertas hasil perhitungan tidak berceceran. Jadi di buku tersebut tentu saja nanti ketika mengerjakan tryout, rekan semua bisa melakukan perhitungan secara rapi di dalam buku tersebut sehingga tidak berceceran lagi. Kemudian tentu saja merangkum dari materi pembelajaran yang kami berikan setiap harinya. Kemudian nanti juga kami akan memberikan tugas yang berupa berkaitan dengan motivasi rekan-rekan semua. Dan pada intinya sebetulnya nanti secara detailnya akan kami jelaskan di dalam grup. Mungkin tentang pembuatan buku bimbel dalam 1 bulan ke depan seperti itu saja. Semoga saja dalam pembuatan buku ini betul-betul bisa membuat kita terus termotivasi dalam pembelajaran kita selama satu bulan ke depan. Karena apa? Ya karena tentu saja hal ini merupakan sebuah usaha kita yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cita-cita mulia menjadi seorang PNS tahun 2021. Baik, terakhir sebagai penutup, kami harap rekan-rekan semua di sini sudah jelas
jadwal tryout CPNS mulai tanggal 23 Maret sampai 27 April 2021 dalam sebulan ke depan. Tentu saja kami harap rekan semua bisa mengikuti setiap harinya tryout ini. Karena apa? Karena ya memang dengan mengikuti tryout ini seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya juga, dengan sering tryout, sering berlatih soal, kita menguasai berbagai variasi soal yang ada. Semoga nanti pada saat pelaksanaan tes CPNS 2021 kita diberikan kemudahan. Karena apa? Tentu saja dikarenakan kita sudah terus-menerus berlatih soal, berlatih berbagai variasi soal dengan cara tryout secara terus-menerus di tryout CPNS 99. Semoga saja dengan adanya program ini, yaitu program bimbel gratis CPNS 1 bulan ke depan ini, betul-betul bisa membantu rekan semua dalam mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi PNS 2021.